Apa lu kalau jadi orang Islam tuh harus jenggotan dulu, terus harus jangan isbal dulu, terus jidat harus hitam dulu. Kan nggak semua bisa dipukul rata kayak gitu. Emang kita nggak bisa berdakwah lewat musik, kita nggak bisa berdakwah lewat arsitektur. Apakah kita nggak bisa berdakwah lewat fisika? Kita kewajiban kita sebagai umat Islam adalah berdakwah. Dimanfaatkan nih dengan sosial media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita sudah memasuki pekan pertama bulan Ramadan. Dan tentu kita berharap agar bulan Ramadan ini bisa memberikan banyak sekali hikmah, banyak sekali pembelajaran, dan bisa kita manfaatkan untuk tidak hanya beribadah secara vertikal, hablum minallah, tapi juga secara horizontal, hablum minannas. Teman-teman sekalian, insan FG yang menonton acara ini, di acara FG Talk Podcast ini saya akan kedatangan tamu yang luar biasa. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Ibrahim Maulur Rahman. Saat ini saya menjadi Senior Research Associate di Indonesia Financial Group, atau nama kerennya adalah FG Progress ya. Jadi kalau biasanya tiap hari saya harus mengutak-atik data dan membuat model ekonomi, sore hari ini kita akan berdiskusi dengan tokoh yang keren banget ya, Mas Dandia Dondon. Selamat datang Mas Dondon di acara kita. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah khair, baik. Alhamdulillah. Gimana puasanya sampai hari ini? Alhamdulillah masih senang. Masih senang. Masih Ya? semangat. Walaupun Jakarta macetnya juga makin luar biasa. Kita merem aja nggak usah ngeliat. Kita merem aja. Ya. Baik. Kita akan mencoba diskusi bersama acara sore hari ini yang bertopik bagaimana sosial media bisa menjadi platform yang memberikan banyak kemaslahatan bagi kita semua generasi muda Muslim, dan sikap-sikap apa yang mungkin perlu kita tekankan agar kita bisa memberi contoh ya, memberi suri tauladan dan memberikan dakwah bilhal ya, bagaimana kita menggunakan sosial media dan platform sosial media untuk kebaikan dan bisa menginspirasi banyak orang. Ya, puasa udah hari ke berapa nih? Ke-7 ya. Ke-7 ya. Gimana rasanya? Puasa itu what is special about Ramadan? Apa ya? Banyak sih sebenarnya. Terkadang Ramadan tuh, atau Ramadan ya pada dasarnya bulan yang nggak bisa digambarkan dengan kata-kata. Iya. Gitu kan. Ini bulan spesial yang dimana sebenarnya kita harus sadar untuk mengurangi aktivitas duniawian kita. Biarpun duniawi itu juga membawa kita ke maslahat akhirat kan, kebaikan untuk akhirat juga sebenarnya nggak ada masalah. Tapi ini bulan ini dimana turunnya Quran sebenarnya, dan ini waktunya kita untuk benar-benar dekat sama Quran. Iya. Somehow nggak tahu kenapa yang membuat spesial di bulan Ramadan ya itu salah satunya. Selain jajanan banyak ya. Iya. Dan dengan dimensi yang saat ini ada ya, tentu bulan Ramadan ini menjadi bulan yang biasanya peak hour ya. Jadi yang biasanya let's say cara komunikasi kita, cara interaksi kita itu nggak terlalu terframe. Ya sekarang kita ada batasan gitu. Malam minimal taraweh gitu ya. Harus membeda dengan bulan-bulan yang lain. Dan itu termasuk juga bagaimana kita memanfaatkan sosial media ya. Bagaimana kita menggunakan sosial media sebagai platform, terutama buat anak-anak muda nih. Yes. Menurut Mas Dondon, apa sih gambaran besar apa sekarang di dimensi sosial media yang terjadi di tataran global, nasional, dan mengapa itu menjadi penting untuk kita merespon apa yang sekarang terjadi? Ini nggak hanya bulan Ramadan berarti ya? Ini nggak hanya penggunaan sosial media di bulan Ramadan ya. Cuman kalau melihat sosial media zaman sekarang kan, memang sebenarnya nomor satu adalah tren. Jadi tren itu benar-benar yang mempengaruhi pengguna sosial media yang lainnya. Memang basicnya di tren. Terus setiap ada kasus steal their fame. Biasanya konten kreator itu mencuri kasus tersebut untuk mengungkap. Jadi hanya sekitar itu aja. Cuman kalau dapat dilihat karena pergantian tren itu sangat cepat. Sangat cepat. 10 tahun lalu kita bisa bilang kalau musik di Indonesia itu udah nggak seperti 20 tahun lalu gitu. Karena memang bisa long last, itu lifetime gitu, enak. 10 tahun lalu kita bilang gitu karena musik zaman sekarang serba cepat gitu. Ternyata zaman sekarang jauh lebih cepat lagi. Terutama di hal yang yang sosial media ya, berhubungan sosial media gitu. Jadi satu itu, kedua adalah cara kita
anak-anak muda, terutama Gen Z ya, merespon sosial media itu terkadang mengerikan sih Pak. Iya. Yes gitu. Dia sebenarnya dia tahu gimana cara mengoperate dia punya barang nih, tapi dia nggak tahu etisnya seperti apa. Ya kan, sama seperti dua bilah mata pisau sebenarnya seperti itu. Kalau dipakai untuk motong apel akhirnya jadi makanan bergizi dibagi-bagi buat kita. Kalau dipakai buat sesuatu yang jahat membahayakan orang. Sama itu yang jadi polemik utama sebenarnya. Saya sebagai pegiat sosial media nih ya, punya akun di TikTok itu membicarakan hal yang baik-baik. Gitu. Contoh dasar misalkan masalah waktu itu masalah membela Palestina lah. Itu masih ada orang-orang yang memang mengkritisi dengan cara yang tidak mengkritik sebenarnya, menghujat gitu. Nah kalau banyak juga memang yang memang mendukung dan macam-macam. Cuma banyak juga orang-orang yang memang nggak tahu apa-apa, main asal ngomong sembarangan buat bahasanya. Benar. Itu yang sebenarnya menjadi gambaran apa namanya big picture-nya sebenarnya itu dulu tuh. Itu dulu tuh sebelum masuk ke niche yang macam-macam lah, inilah itu. Tapi itu dulu sebenarnya yang jadi big picture. Sebelum kita masuk ke topical aspek ya, mau tentang Palestina, mungkin ngomong tentang dimensi bagaimana remaja Muslim harus bersikap di sosial media misalnya. Tapi menarik yang tadi disampaikan. Saya ingat waktu dulu masih kuliah ya, bahwa modern media itu akan memberikan long tail. Ya. Kalau dulu namanya yang dilihat tuh ini aja. Sekarang ada long tail, ada tail yang panjang banget. Orang nonton sosial media untuk mukbang ya. Yes. Mukbang ada, orang nonton olahraga ada, ini ada. Lagu keroncong zaman dulu ada. Ada YouTube channel yang khusus romantasize masa lalu gitu ya. Ada, zaman saya kecil dulu isinya itu terus ya. Ada tentang whatever topik gitu ya. Jadi memang sosial media ini kayak supermarket ya, dan kalau kita tidak bijaksana menggalinya, jangan-jangan kita membeli barang yang salah. Benar nggak? Benar. What do you think? Yes, benar banget. Jadi sebenarnya kalau tadi Pak Ibrahim mention masalah kita memilih apapun yang ada di dalamnya, memang ada semua Pak. Sebenarnya ada. Cuman gini loh, cara sosial media ini, cara si mesin ini, si platform ini dia memberikan feeding buat kita itu tergantung dari cara kita lebih sering melihat tren apa gitu kan. Ya kan, jadi misalnya kita trennya itu makanan gitu, atau trennya misalnya pengajian ceramah gitu, ya dia akan memfeed itu terus menerus secara algoritma seperti itu. Kalau saya pribadi sebenarnya saya melihat itu sebagai sebuah pilihan aja. Di sini kan sebenarnya peran anak muda itu sebenarnya mengontrol sosial medianya untuk jadi lahan motivasi dalam hidup dia, atau menjadi lahan untuk ancur-ancurannya dia doang. Tapi terkadang kalau anak muda memang kita nggak bisa pungkirin, karena memang dia lebih menyerempet ke arah yang sifatnya cuma style, gaya. Dia mencari referensi buat mejeng di luar seperti apa, yang lagi happening seperti apa sekarang gitu, yang terutama Gen Z gitu ya. Jadi kalau aku lihat sebenarnya masih ke arah situ. Cuman kalau bilang kayak supermarket, setuju, menyenangkan banget. Jadi saya misalnya nggak tahu tentang lagu-lagu zaman dulu misalkan gitu. Jadi tahu semua sekarang. Terus karena semakin penasaran akhirnya ingin mencari tahu siapa penyanyi, siapa penciptanya, kenapa lagu itu diciptakan gitu. Jadi tahu semua nih. Akhirnya kita semua jadi expert tanpa berguru kan. Itu sama seperti dua bilah mata pisau juga tuh. Kita menjadi expert tanpa berguru. Nah itu jadi polemik tersendiri yang menarik untuk dibahas sebenarnya Pak. Sama satu lagi Mas yang menarik ya. Kemarin tuh saya iseng-iseng main ke kamar salah satu anak saya, kemudian saya baca hasil ulangan mata pelajaran PAI. Kemudian di satu soal ada soalnya gini, bolehkah kita memamerkan ibadah di sosial media? Ya gini bukan, memamerkan. Bolehkah kita bercerita tentang ibadah kita di sosial media? Anak saya jawabnya tidak boleh, karena ibadah itu hanya untuk Allah gitu ya. Saya mikir hebat juga nih anak. Ya, karena untuk kelas 5 itu pertanyaan yang sulit sebenarnya, ya kan? Dan kita juga sering ada dilema seperti itu ya. Sebenarnya sosial media ini buat kita ya, apakah kita harus menampilkan the truth of ourselves? The truth of ourselves itu kadang-kadang juga nakal, kadang-kadang juga baik, kadang-kadang juga, atau emang kita harus jaim nih. Gimana? Jadi sebenarnya menarik banget ya. Jadi sebenarnya gini, kalau kita bicara masalah apakah ibadah kita boleh kita tunjukkan, malu biniat, sebenarnya kan semua amal tergantung niat ya kan. Jadi
kita berbuat baik aja tanpa kita nggak ngapa-ngapain juga orang menghujat-hujat aja pas sekarang di sosial media. Ya, gitu. ya, Jadi nomor satu adalah kalau saya pribadi saya nggak mau ngelihat opini yang bertebaran di kolom komentar setiap postingan saya, karena banyak banget yang membuat sakit hati sebenarnya. Ya, Iya kan. Kedua, setiap umat Islam mempunyai kewajiban untuk dakwah sekecil apapun itu, karena sabda Rasul kan ya cuma satu ayat, tapi wajib dibagikan. Dakwah melalui sikap, contoh itu kan perlu. Kan. Terus menceritakan siapa diri kita di sosial media. Kadang nakal, kadang jadi alim gitu. Ada hobi yang ditunjukin gitu. Misalkan di sosial media aku, di Instagram aku tuh memang isinya tuh arsitek semua. Cuman aku besar di TikTok. Which is adalah niche-nya masalah dakwah agama. Cuman yang lebih dasar, yang lebih ke arah filsafat sebenarnya. Terus orang juga aneh melihatnya. Kadang-kadang followers TikTok aku tuh beda banget sama followers Instagram aku. Begitu dia masuk ke dalam Instagram saya, nah itu kaget, lo ternyata arsitek ya Mas Dondon ini ya gitu. Iya gitu. Kenapa? Ibu tertarik untuk menjadikan saya sebagai arsitek ya gitu kan. Jadi banyak dapat gitu juga. Jadi kalau menurut saya sih pribadi nggak apa-apa. Justru kita nggak bisa dikekang oleh sosial media, kecuali kita di dalam apa namanya manajemen tertentu. Selebgram yang ada manajemennya, kita punya manajer, yaitu mungkin harus image-nya ada gitu ya mungkin memang diatur lah ya sedemikian rupa supaya tetap gitu. Cuman itu juga nggak banyak kayak gitu Pak, menurut aku. So far sih banyak selebgram yang teman-teman aku juga yang aku kenal juga, kayaknya kita santai aja kok. Keluarin aja, yang penting memang image buruk jangan terlalu lah. Ya, that's a good question sebenarnya. Kan nggak semua kita akan menjadi influencer ya. Bener gak? Jadi beberapa orang memang ditakdirkan untuk menjadi follower. Talking about social media ya. Beberapa orang ditakdirkan untuk bisa punya power untuk influence. Nah, Mas Dondon ada masukan nggak untuk orang-orang yang sekarang jadi influencer? Ya, what should they do? Ya karena tadi dibilang ya, kalau baca satu-satu kayaknya sakit hati gitu. Tapi kan bagaimanapun kita harus ngelihat reaksi dari pasar gimana ya. Benar. Dan di satu sisi bagaimana dengan orang-orang yang dia hanya menjadi pengikut aja gitu. Memang saya nggak mau jadi orang yang tiap satu jadi KOL jadi punya leadernya, ada leadernya kan. Follower ada leader. Semua orang itu sebenarnya followers, Pak. Seorang influencer dia memfollow seseorang yang lebih influence daripada dia. Itu kan hakikatnya gitu. Kedua, semua orang sebenarnya pada dasarnya ingin menjadi influence. Tahu mereka sadarin bahwa sebenarnya mereka adalah influencer. Degree-nya mungkin berbeda-beda ya. Itu masalahnya kan, karena kita melihat kasta di dalamnya atau kelas di dalamnya. Once kita share something di postingan lah gitu di sosial media kita udah menginfluence seseorang yang melihat atau nge-like setidaknya. Oke, itu jadi dasarnya seperti itu. Jadi nggak usah khawatir kalau misalkan pengen jadi influencer deh, tapi ternyata ditakdirkan jadi followers. Enggak. Once dia punya followers, dia jadi influencer sih buat followers ya kan. That's it. Bukan yang temen ya, bukan yang follow-followan temen ya, artinya orang lain yang follow dia gitu, karena ada sesuatu yang menarik dari sisi dia. Oke, kedua, bagi influencer yang gimana caranya supaya dia bisa tahan nih ngelihat komentar yang amburadul, yang gak enak. Sebenarnya kalau saya pribadi, saya kan ada manajer ya. Kadang-kadang kalau lagi gak mood nih, manajerku yang baca. Jadi manajer tuh yang benar-benar milah-milih. Bahkan untuk komentar yang buruk pun itu tetap dibacakan, cuman dipilih. Ya sebenarnya milihlah manajer yang benar-benar dekat sama kita, yang tahu kita, yang tahu banget mood kita respon. Jadi orang ngerti bahwa walaupun yang jawab orang lain, benar. Tone-nya sama dengan tone kita ya. Benar, kadang-kadang kan kalau lagi ngamut kan kadang-kadang kalau ada orang nanya nggak enak perasaannya gitu kan ya. Biasanya memang ada orang yang memang dekat sama kita yang bacain kita. Tapi sometimes ada ini nggak sih, ada kebayang burnout nggak sih, bahwa kita harus kelihatan sempurna gitu sebagai seorang muslim di usia seperti ini ya, yang kadang-kadang wah saya pengen kelihatan biasa aja gitu ya. What do you think? Kan kadang-kadang untuk mencapai level kesempurnaan dalam bersosial media itu kan capek ya. Masih kita harus hati-hati ngomong dan banget tuh. nggak bebas gitu ya. And saya ngerasa sama juga ya. Of course semua orang bertujuan untuk act and behave ya, menunjukkan masa namanya Ibrahim Rahman kayak preman kalau nulis komentar kan nggak mungkin. But sometimes
keluar juga gitu. Kalau misalnya lagi tadi ya ngomongin Palestina misalnya, akhirnya nggak sabar juga, you stupid gitu ya. Kadang-kadang ngomongnya juga gitu. Mas Dudan gimana? Marah ada batasnya. Kita harus menjaga retorika kita gitu. Kadang-kadang karena memang niche di konten agama dan kita dalam konteks syiar, terus memang harus menunjukkan kemarahan dalam momen tertentu. In certain moment kita memang benar-benar harus kelihatan angry, tapi bukan bahasanya. Tapi mimik kita, gesture kita yang marah. Cara kita menyampaikan bahasa tuh lugas-lugas aja. Kalau berusaha untuk berkata kasar seperti kalau baru sampai kata bodoh gitu masih nggak apa-apa. Karena memang ya kenyataannya seperti itu kan. Jadi kan kita bukan memberi julukan yang jelek pada orang itu, tapi kenyataan seperti itu baru kita menempelkan. Jadi sebenarnya retorika dalam diksi pemilihan itu penting banget ya untuk teman-teman. Memang terkadang banyak influencer yang keseleo nih karirnya. Kecetit gitu karirnya cuman gara-gara dia sebelumnya dapat respon yang bagus. Misalkan dia FYP lah ya. Tiba-tiba ada satu konten dia jutaan views gitu. Terus dia ngerasa jumawa nih, banyak kayak gitu, Pak. Terus dia akhirnya jadi gitu terus dia kayak ngerasa udahlah kita bebas mau buat konten apa aja. Jadi akhirnya lupa diri kan. Terus dia sembarangan menilai sesuatu dalam kontennya dia itu. Akhirnya banyak dicaci maki sama netizennya. Akhirnya ya turun. Sama mungkin satu lagi ini ya. At certain time kita harus punya sikap kan. Yes. Dan ketika kita punya sikap, jadi misalnya gini ya, sebagai influencer ya, kita pengen sikap kita A nih, dalam hati kita sikapnya A, tapi tahu bahwa viewer kita itu dia suka yang B. Yes. Dan ketika kita mengekspresikan bahwa saya A, tiba-tiba pada unfollow misalnya. Terjadi kok. Gimana kayak terjadi gitu? Terjadi kok. Menyikapinya Jadi gimana? selama 1,5 tahun pembentukan niche, bahkan di dalam ranah konten syiar agama ya Pak, itu juga dalam bersikap itu beda-beda tuh. Karena ternyata followers kita adalah sekian puluh % gendernya ini, umurnya sekian sampai sekian, rata-rata tinggal di sini sampai di sini. Itu kan menjadi analisa tersendiri. Terus kita coba bikin sampel 10 konten dalam metode yang berbeda-beda. Satu konten menceritakan tentang sahabat siroh misalkan, satu konten tentang misalkan tafsir, satu konten tentang filsafat, satu konten tentang tasawuf, satu konten tentang Islam yang apa namanya paradigma Islam kontemporer misalkan gitu, satu konten tentang yang menyindir gitu, cuman akhirnya membawa ke dalam ranah Islam misalkan gitu. Kita bisa ngelihat tuh, nyata yang FVP mana. Nah dari situ kita tahu, kebetulan konten yang ini yang FVP, berarti kita ngedalamin seperti itu. Tapi itu kalau memang benar-benar mau berkonten, jadi konten kreator, biarpun niche agama. Kalau aku pribadi kan sebenarnya nggak gitu Pak, karena ini niche agama, apapun yang kita syiarin aja gitu, dakwahin aja karena nggak terbentuk. Kadang-kadang satu konten bisa jutaan nih view-nya, satu konten ratusan ribu, tiba-tiba bisa 1.000 doang, bisa kok. Dan nggak ada masalah kok sebenarnya, organik Pak. Sama mungkin ini juga yang mungkin agak menantang ya. Ketika kita sudah menjadi kita menjelma menjadi suatu figur. Sekali lagi kan menuntut kesempurnaan ya. Yes. Kemudian, wah kok gini tapi istrinya gini, gitu ya. Pernah nggak seperti itu? Nggak sih. Wah ini nggak cocok nih kalau suaminya ustadz. Mestinya nggak kayak gini. Nggak, kalau aku nggak, saya sih nggak nyampe ke arah sana sih, karena memang apa sih juga nggak terlalu aktif di sosial media kan. Iya. Lebih ke arah ini sih karena aku nggak jenggotan mungkin, terus jadi penampilan lebih casual gitu kan. Saya tuh sebenarnya pingin ngebangun pandangan orang di luar sana tentang Islam yang muda itu adalah Islam yang profesional. Sorry, smart. Muda atau mudah? Muda. Anak muda ya. Yang casual, yang smart, profesional. Jadi sering banget konten-konten saya tuh membahas masalah tentang gimana caranya supaya ini anak-anak Islam ini nih, anak-anak yang beragama Islam nih kita nih ya bahasa bisa menjadi cendekiawan gitu. Di bidang-bidang tertentu kan. Dan membangun Islam tuh bukan hanya dari sekedar kefanatikan agama semata gitu, tanpa kita tahu asbabun nuzulnya. Sering banget saya nyindir masalah kita sholat cuman kita tahu esensinya nggak sih? Apa kita cuman gara-gara sholat karena kita pengen surga, ya kan? Sedangkan Allah juga kalau nggak ada sholat juga
Allah tetap ada gitu. Nggak ada surga nggak neraka juga Allah tetap jadi Tuhan gitu kan. Sering banget ngebahas masalah yang ke arah situ, coba membuka pikiran gitu, menampar pikiran justru pada dasarnya. Jadi konten ini dibangkitkan untuk itu. Karena kalau saya melihat sekarang anak-anak muda sekarang lebih cenderung lebih ke arah tren hijrah gitu. Tapi memang saya sendiri punya kritik terhadap itu. Makanya itu ditumpahkan di dalam konten. Memang kita kalau karena yang hanya ingin mengambil sesuatu yang bisa bersambut. Contohnya misalkan melihat orang hijrah gitu, iseng aja, lempar aja konteks tentang emang hijrahnya benar. Gitu. Kayak gitu-gitu aja gitu. Melihat kedewasaan mereka dalam hijrah seperti apa sih? Marah gitu kan. Menarik nih. Dan juga saya kalau ngikutin sosial media ya, gimana ya? Orang tuh maunya jelas. Saya ngikutin siapa. Jadi misalnya gini, ternyata dia nggak Ustadz Khalid, ternyata dia Adi Hidayat gitu. Udah lock out gitu ya. Atau ternyata dia Gus Baha misalkan. Gus Baha misalnya. Nggak cocok gitu ya. Jadi ini sebuah market ya. Yes. Di dakwah ini ya, banget. Di market dakwah ini. Banget. Itu punya segmen. Dan jamaah tuh atau viewer itu kadang duga-duga ini kayaknya aliran ini nih moderat gitu ya. Ternyata nggak moderat, dia gini gitu ya. Kita kan tentu pengennya Islam yang gampangnya gini ya, Islam yang SCBD gitu ya. Islam yang bisa fit in dengan segala kondisi gitu ya. Kamu kerja di financial sector like Insan EFG, tapi jangan sampai lepas sholat 5 waktu misalnya. Yes. Kita kerja di AFG, tapi minimal sebulan itu 1 juz lah ya, paling jelek-jeleknya. Walaupun kadang-kadang ibadah itu bukan kuantitas ya, tapi gimana pun kan harus ada KPI dong ya kita. Iya kan Insan AFG ya, kita kerjaan ada KPI kok, masa daily ini nggak ada KPI. Cuman kadang-kadang orang mengasosiasikan gitu, dan begitu. Wah ini ternyata gue udah ikutin lama, gue pikir dia model Ustadz ini, ternyata gini. Market ya. Jadi sebenarnya itu that's the problem sebenarnya kan. Masalahnya di situ sebenarnya. Justru yang saya tuh pingin hadir untuk, karena sebenarnya kita tuh lupa untuk membicarakan ukhuwah antara kita gitu. Kita ente bukan salaf nih, ente bukan sunnah gitu. Kita semua sekarang mengaku ahli sunnah gitu. Kalau saya sendiri, saya lagi pingin ini dengar tentang sejarah, tentang siroh. Dengan Ustadz Khalid. Lagi pingin digamparin palanya nih sama tasawufnya Gus Baha, nonton Gus Baha misalkan Lagi pingin dengar sesuatu yang menggelegar gitu, misalkan tentang fikih gitu, Abu Somad. Lagi pingin kangen-kangenan, pengen nangis deh karena tafsir, karena sesuatu yang menyerempet di hati, denger misalkan Adi Hidayat, atau bahkan misalkan pingin denger tentang orang tua, Syafiq Basalamah misalkan gitu. Banyak sekali nih. As long dia masih dalam satu tuntunan yang sama. Yang jadi masalah sebenarnya kita semua sekarang mengakui bahwa adalah kita yang paling benar. Itu yang jadi masalah sebenarnya kan. Padahal sebenarnya kita nggak pernah tahu itu kan dasarnya di situ. Kalau di usia seperti kita ya, masih Insan FG yang masih muda-muda gitu ya, mestinya di usia ini kita mendapatkan ilmu sebanyak mungkin ya. Kenyataannya enggak, Pak. Dan harusnya gitu. Saya ingat banget nih, ini nggak paid promotion ya. Cuman sebut nama ya, Ustadz Umar Mita. Ya. Umar Mita itu is all about sabar. Sabar gitu. Jadi kenapa dulu saya kebetulan di rumah jadi pengurus DKM ya, dan kalau ngundang Ustadz Umar Mita itu orang yang datang udah punya ekspektasi, dia akan cerita tentang musibah dan karena itu kamu harus sabar. Jadi masing-masing tuh punya packaging sendiri. Punya genrenya kan? Punya genrenya gitu. Sebenarnya. Saya kalau mau otak saya lagi seger ya, terus dengerin Gus Baha, ya itu ngingetin waktu saya masih di pesantren juga. So you have to think gitu. Tidak ada kata-katanya yang keluar yang tidak penting. Gitu. Jadi harusnya ya kita semua itu diekspos dengan berbagai macam kemungkinan yang kita harus belajar gitu. Take advantage dari ini mana kan aja. Potensi gitu. Masih besar sekali untuk teman-teman muda kan. Benar sekali. Iya, justru yang terjadi sekarang enggak. Kayak misalkan beberapa kali orang nge-DM, kadang-kadang malah nge-messenger di Instagram teman-teman lama yang mungkin niatnya baik gitu, cuman saya pribadi nggak suka membacanya karena
saya tahu apa yang disampaikan bagi dia tuh salah gitu. Yang saya sampaikan tuh bagi dia salah, Pak. Gitu loh. Jadi sebenarnya tujuannya ke arah sana. Nah, udah ikut gua aja deh gitu. Nggak gitu caranya gitu. Maksudnya kita juga kalau mau buka-bukaan kita belajar dari kapan juga kan malah nggak enak jadi jatuh sombong kan ya. Sama siapa. Cuman ya udah biasanya aku diemin kayak gitu-gitu, Pak. Itu sangat itu sebenarnya tuh masalah yang paling besar. Jadi konten aku tuh sebenarnya lebih ke arah ayo dong kita ukuah nih. Lupain deh masalah yang gini-gini deh gitu. Ustadz kita yang paling benar, nggak punya jenggot tuh nggak gini. Tapi di antara mereka juga berantem sering. Itu hal-hal yang sebenarnya nggak fundamental gitu. Hal receh, kita bertengkar karena hal receh gitu. Iya kan. Jadi kita nggak bermuhasabah bahkan sama diri sendiri kita nggak berdamai, nggak bermuhasabah dengan diri sendiri gitu. Terus kita mau menyatakan bahwa ukuah ini baik gitu. Sedangkan kita nggak berukuah gitu. Sebenarnya itu juga yang bikin segala macam yang harusnya kita bisa berkembang menjadi tidak berkembang ya. Yes. Jadi kalau saya relate itu dengan konteks di Indonesia Financial Group nih ya, Insan AFG ya, itu juga mungkin yang menjadi reason ya. Kenapa di Malaysia misalnya takafulnya jalan? Ya, Malaysia itu takafulnya kalau nggak salah 60% dari seluruh insurance itu takaful ya. Di Indonesia 3%. Jadi kesadaran kita memang tidak merefleksikan itu untuk keluar dengan sebuah nilai ekonomi. Kenapa kita debat nggak perlulah ngapain sih halal-halalan gitu ya? Ngapain sih mesti takaful? Pergi aja ke asuransi misalnya kayak gitu. Jadi udahlah kita di hulunya kan ada hulu ada hilirnya. Hulunya tuh knowledge agamanya itu kita terpecah-pecah. Akhirnya nggak sempat mikirin hilirnya gitu. Jadi ngomongin takaful bisnisnya lah atau syariah bankingnya lah itu nggak berkembang dengan baik gitu karena kita habis energinya untuk berdebat di sisi hulu. Benar gitu. itu ya, itu masalah di situ benar. Hilirnya Malaysia udah sampai mana gitu ya. Ini selalu nih waktu kalau saya ngajar di kampus ya saya bilang can you guess di mana negara yang sekarang menjadi kiblat logistik halal dunia? Coba Mas Deden tahu nggak di mana? Logistik halal dunia? Logistik halal dunia. Nggak tahu. Guess it aja ya. Logistik halal di dunia gitu. Guess it ya. Out of the blue lah. Kira-kira mana? Mana? Inggris mungkin? Inggris, oke. Inggris tuh bankingnya jago. Banking syariahnya jago. Tapi logistik halal dunia itu di Brazil. Bahkan di Brazil. Jadi mereka punya port-port yang certified gitu loh. Kenapa? Karena mereka mengumpulkan semua barang dari South America untuk mensuplai kebutuhan Timur Tengah. Mau pisang, mau daging, mau apa. Karena kepikiran itu semua dikumpulin di kepikiran Brazil. Kan mayoritas Katolik istilahnya. 90% Katolik. Yes. Nah, di kita habis energinya di hulu, ya berantem masalah gini, hilirnya nggak sempat kesentuh, gitu ya. Jadi ini problem gitu dan mestinya ya sosial media itu bisa menjadi platform untuk lu jangan kebanyakan diskusi masalah. Karena kemudian di aktualisasinya akhirnya kita dapat tulangnya gitu, nggak dapat apa-apa. Ya masalahnya kita suka berdiskusi sebenarnya Pak. Tapi diskusinya hanya untuk dibawa ke alam mimpi. Besoknya kita malas-malasan jadi keabayan lagi. Itu sebenarnya potret gambaran masyarakat kita terhadap apa yang dilihat sehari-hari sebenarnya. Aku sering bikin konten masalah potret tentang gambaran masyarakat kita terhadap dalam kehidupan beragama. Di sini Islam misalnya gitu. Banyak sekali potretnya, kita nggak peduli sama apa yang terjadi pesantren yang kemarin pembunuhan macam-macam misalkan kayak gitu kan terjadi. Terus kita nggak pernah peduli sama keukuhan kita. Itu potret-potret itu nggak pernah kita buka gitu. Padahal sudah terpotret, sudah ke capture. Kalau melihat misalkan Pak Ibrahim aku paham nih, maksudnya arahnya akan ke arah misalkan ini saya pengen sebenarnya ini kita tuh aktif dalam berdiskusi misalkan gitu kan. Kita tuh aktif berdiskusi Pak. Cuman hanya nanti jadi teman untuk bunga dalam tidur aja. Kalau ngelihat konten-konten anak muda zaman sekarang tuh mereka tuh yang ngomong filsafat tinggi dan macam-macam. Oke, tapi besoknya tidur sampai jam 12 siang gitu, nggak bangun, nggak bergerak, nggak bersyariat istilahnya gitu. Bersyariat. Kan iya itu masalahnya, kita cuman hanya menjadi pemimpi semata, mau pengen jadi filsafat biar keren gitu, hanya di sosial media doang gitu kan, pengen jadi filsuf gitu, cuman ya segitu doang gitu, bicaranya kemana gitu, sampai akhirnya kita lupa bahwa sebenarnya filsafat tuh ilmu apa sih. Karena dipromosikan oleh orang-orang yang memang sebenarnya bukan nggak kompeten tapi
apa yang diomongin nggak dicontohin dalam kehidupan sehari-harinya. So that's a problem. Itu hampir 80% anak muda di Indonesia kayak gitu. Dan itu mungkin next to my next question ya. Mungkin juga pemanfaatan sosial media di Indonesia itu akhirnya it has limited impact ya. Menurut saya limited impact towards global aspek yang seharusnya kita harus lebih proaktif gitu ya. Let's say kayak konflik di Palestina misalnya. Kita begitu acara di Monas kemarin dikumpulin berapa juta orang, it's literally stop gitu ya. Nggak ada penggeraknya gitu. Ya mungkin masih ada tapi nggak, menurut saya harusnya lebih masif gitu ya. Sementara kebetulan ponakan saya lagi kuliah di Columbia University, dia bilang, wah kalau di US setiap hari ada demo. Di Europe juga masih sama tuh. Di Europe setiap saat masih demo. Dan sosial media masih sangat dipakai untuk promosikan itu. Platformnya promosikan itu, bahkan untuk saudara-saudara kita yang non Muslim. In fact, membela kita, membela umat Muslim, membela kemanusiaan gitu. Nah, Mas Dodon gimana pendapatnya, pandangannya? What's really going on? Iya, kan sebenarnya kan kalau mau Palestina ini sebenarnya ini masalah yang sudah terjadi ratusan tahun lah. Ya kan, cuman itu kan sejarah bukan ranah saya. Tapi pada dasarnya dimanfaatin sama beberapa orang-orang di luar sana, terutama di Indonesia ya, untuk menjadikan supaya kontennya di FVP. Sebenarnya itu. Kita nggak melihat ini dari sisi kemanusiaan. Sekarang 3-4 bulan 5 bulan lalu, ini globally, ini semua orang terhanyut hatinya untuk mendoakan. Bahkan kita kalau lagi sholat Jumat mendoakan rakyat Palestina sampai nangis kok. Ya kan, kita nonton semua konten Palestina sampai nangis. Bahkan saya pernah bikin satu konten yang saya nangis di dalamnya. FVP, cuman saya nggak minta untuk FVP Pak, tapi pada dasarnya memang kita merasakan apa yang akhirnya kita menjadi merasakan apa yang mereka rasakan. Cuman kalau kita pandai dalam melihat segala sesuatu, justru ada pertanyaan-pertanyaan mendasar. Bukannya kita nggak mau mereka damai? Karena kalau terjadi perdamaian di sana artinya kiamat. Bukannya kita nggak siap untuk kiamat? Bukannya kita masih banyak kebutuhan untuk hidup di Indonesia dengan baik dan benar? Ada pertanyaan dari netizen lagi. Bang, gak usah mikirin masalah negara lain deh, mikirin negara sendiri. Kita mau jawabnya dari arah mana? Dari arah agama atau dari arah yang sifatnya simbolis sejarah? Ya kalau nggak ada Palestina kita juga nggak merdeka. Nggak ada Suriah kita juga nggak merdeka. Bahwa negara-negara Timur Tengah yang pertama kali menyatakan bahwa Indonesia berdaulat, kan? Jawabannya semua ada di situ, dihadirkan gitu. Jadi ini bukan masalah kita mikirin negara lain apa enggak. Ini masalah kemanusiaan kok. Ini humanity above all. Titik, nggak ada koma. Makanya nggak heran kalau misalkan orang-orang nonis juga ternyata akhirnya terenyut karena masalah humanity. Tapi memang Allahu Akbar, dengan segala hikmah Allah di dalam itu akhirnya banyak orang-orang nonis yang akhirnya belajar tentang agama. Karena melihat cuplian-cuplian di mana kok orang Palestina sabar banget. Apa sih sabar ya? Karena lillahi ta'ala gitu. Jawabannya mengarah ke akhirat, Allah gitu. Nggak marah-marah gitu, sabarnya dilihatin. Akhirnya mereka belajar pelan-pelan. Ada yang akhirnya beli Quran, baca. Akhirnya sampai beberapa bulan lalu Quran menjadi kitab, jadi bestseller lah. Yes. Dan di saat itu, di bulan-bulan itu, saya ingat hampir semua, kalau saya di Instagram ya, itu banyak banget orang akhirnya, gue tertarik baca nih. Sambil dia nangis-nangis baca Quran itu. Dia baru mengetahui ternyata kalam Allah tuh kayak gini gitu kan. Logis, masuk akal, menceritakan sesuatu yang kayak nggak pernah diceritakan sebelumnya. Perempuan pakai kerudung gitu. Akhirnya banyak jadi selebgram juga tuh yang bule-bule itu. Ada satu selebgram yang kemudian masuk Islam ya, dan sekarang saya lupa namanya ya, Afro-American. Mungkin pernah tahu. Dia bilang begitu dia masuk Islam sekarang, saya masih ngikutin ya. Targetnya Ramadan ini udah mulai belajar tafsir ya, walaupun masih baca ininya. Targetnya bulan depan udah mulai bisa baca Al-Quran dengan. Jadi memang kembali ke topik kita sosial media ya. Bagaimana sosial media itu benar-benar bisa digunakan untuk men-trigger dari katastrofik yang terjadi di Palestina itu. Good thing-nya adalah orang jadi sadar the real truth, dan mereka mulai membuka diri ya terhadap memahami Islam sesungguhnya. Yang itu tadi, yang sayangnya kok gejolak itu nggak terlalu di Indonesia. The bad thing is the people di sini. Masalahnya di sini tuh gini loh Pak. Karena kita lahir dalam keadaan sudah Islam, alhamdulillah.
Iya. Kita nggak ada trigger tertentu, nggak ada dorongan push yang lebih kuat itu gitu. ya. Nggak ada Jadi gaya yang kayak lebih kita kuat. take it for granted ya. Iya. Ya, Benar. Padahal kita nggak pernah tahu kan yang paling dekat sama kita adalah kematian. Kalau kita tahu kita semua akan mati dalam waktu dekat ya pasti kita akan tobat semuanya kan. Padahal semestinya kita bersyukur banget kan ya. Iya. Terus kedua bicara masalah kan sebenarnya konflik Palestina sampai sekarang masih terjadi kan. Di Rafah kemarin macam-macam itu. Iya. Itu secara algoritma udah sangat menurun loh. Persentase dibanding zaman dulu di Gaza Dibanding itu. 1-2 bulan yang lalu udah. Iya, wah. Ya itu udah out of our control lah. Itu Iya benar. metanya juga mengatur algoritma. Sebenarnya masalahnya adalah yang mengendalikan adalah sebenarnya orang-orang yang memainkan sosial media. Iya. Karena 70% kalau menurut saya itu terutama anak muda itu udah nggak tertarik lagi. Tertarik, tapi ya udahlah gitu. Nggak seperti dulu gitu. Nggak di kolbu, nggak meresap ke hati gitu masalah persaudaraan di Palestina. Terus sekarang ya udahlah. Teman-teman juga masih sering kok yang namanya nge-share tentang kejadian-kejadian di Palestina. Tapi somehow kita udah nggak mendapatkan sama seperti bulan Ramadan lah. Once ini selesai kita udah nggak dapat auranya gitu. Auranya ya benar. Aura cinta kita terhadap Palestina tuh udah nggak seperti sebelumnya. Ini masalah aura kan. Toh tanpa kita sadarin sebenarnya kita adalah pelaku kebosanan itu juga. Kenapa? Karena kita masih mikirin diri sendiri. Karena kita masih bergelut sama besok makan apa nih gue. Gaji gimana dibayar sama bos apa enggak ya. Aduh klien bayar nggak nih ya. Kita masih bergelut sama itu Pak. Iya. Jungto artinya kita masih nggak pasrah sebagai orang. Jadi artinya ngapain kita ngomong Palestina sebelum-sebelumnya. Kan kayak gitu tuh. Akhirnya pertanyaannya berlanjut. Panjang sih kalau mau dibahas. Iya. Nah, kita masuk di segmen terakhir nih dari diskusi kita ya. Sebenarnya kalau remaja muslim ya, atau young generation ya, dia pengen tahu best practice menggunakan sosial media atau berinteraksi dengan orang lain. Itu sebenarnya ada nggak sih best practice yang Rasulullah SAW mencontohkan dalam kehidupan sehari-hari? Best ada nggak best practice atau contoh? Contoh. Jadi ciri khas seorang muslim bermedia berkomunikasi itu? Ya kan Rasulullah itu kan 4 ya. Sidik, amanah, tablik, fatonah. Tablik itu kan bermedia Pak. Tablik itu kan pandai. Fatonah tuh pintar. Tablik itu kan dia pandai berorasi, orator gitu kan. Sekarang kan orator udah nggak seperti dulu lah. Kita berorasi di sosial media kan. Di sosial media. Iya karena sedang berorasi juga kan. Atau tangan kita jari kita yang berorasi gitu. Iya. Nah cuman untuk menjadi tablik itu perlu didukung oleh 3 hal yang lainnya. Harus sidik, harus amanah, harus fatonah. Kita harus benar, harus jujur, ya kan. Balik ke diri sendiri. Harus amanah. Kalau diberikan amanah kita jalankan dengan baik, nggak males-malesan. Bersyukur terhadap apa yang diberikan. Bersyukur tuh artinya sebenarnya kalau menurut aku, bersyukur tuh artinya sebenarnya gini, berdedikasi terhadap apa yang sudah ada di depan mata kita. Pekerjaan nih. Biarpun dalam keadaan terdesak, tapi kita bersyukur, kita berdedikasi gitu. Banyak anak zaman sekarang tuh kayak manja. Dalam arti nggak bersyukur gitu. Aduh bos gini, bos gitu, nggak bayar gini, gitulah pada dasarnya. Itu nggak bersyukur. Karena dia berdedikasi. Terakhir adalah fatonah. Dia harus pintar. Pintar nih zaman sekarang nggak kayak zaman dulu Pak. Mungkin kita tuh masih mencari sumber berita itu masih baca koran Kompas atau misalkan masih mau ngaji tuh ke pesantren tuh jalan kaki jauh. Sekarang tuh kita mau ikut kajian tuh bisa offline, bisa online. Mau beli buku tinggal beli di platform sosial media tuh buku bertebar di mana-mana. Udah nggak ada lagi generasi yang hobi baca di toko buku berlama-lama. Sekarang nggak seperti itu. Jadi sulit untuk menjadi hamba yang fatonah, untuk menjadi pemuda yang fatonah gitu. Seperti Zaid bin Zaid nggak ada gitu kan. Jadi tablik di sosial media harus didukung oleh 3 sifat yang lainnya. Sidik, amanah, dan fatonahnya. Kalau itu nggak berjalan percuma. Karena akan menjadi cacat juga sosial medianya gitu. Benar. Saya tuh pernah dengar dari Pak Adi Warman Karim ya. Waktu itu tahun 2000-an itu kita masih awal-awal menggagas ekonomi Islam. Kemudian salah satu di antara panitia itu menggunakan jaket tulisannya Ishad bi anna muslimun. Kemudian Bang Adi waktu itu, halo Bang Adi kalau nonton ya. Bang Adi waktu itu bilang, kamu itu kalau remaja muslim jangan Ishad bi anna muslimun tapi IP-nya 2,3. Nah. Kalau Ishad bi anna muslimun itu IP-nya harus 3, sekian gitu. Jadi itu tadi ya. Jadi
harus ada sidik, harus ada amanah. Kita harus punya konten dulu, kita punya kualifikasi, Benar. right? Kita punya value kan. Yes. Jadi ya menurut saya at the end of the day orang Islam itu remaja-remaja harus punya value ketika dia tampil di podium, dan podium sekarang adalah sosial media, right? Yes. Kita dikenal dengan orang, kita berinteraksi dengan orang gitu. Jadi knowledge-nya juga harus terbangun ya. Benar. Kalau semua orang akhirnya berdakwah dengan cara menjadi ustadz, nggak hadir agama ini ke depannya. Kalau menurut saya itu gitu Pak. Karena di zaman dulu kita bicara Ibnu Firnas, bicara Al-Kindi, semuanya lah ya, Al-Khawarizmi, apapun itu. Ya. Kita nggak melihat mereka sebagai orang yang memakai jubah Islam sebagai ustadz gitu. Enggak gitu. Bahkan sebagian seperti Al-Ghazali, ahli filsafat juga kan. Ya. Ya, artinya di golden age-nya Islam itu semua hadir di dalam itu. Ya. Kholaqoh yang terjadi di kampus-kampus di universitas Islam, yang mungkin memang Islam pertama kali membuat universitas, itu menurut saya, kalau biarpun saya nggak hadir di sana, cuma bisa membayangkan itu kayak lebih menyenangkan, menarik dibanding sekarang yang akhirnya, wah lu kalau jadi orang Islam tuh harus jenggotan dulu, terus harus jangan isbal dulu, terus jidat harus hitam dulu. Kan nggak semua bisa dipukul rata kayak gitu. Emang kita nggak bisa berdakwah lewat musik, kita nggak bisa berdakwah lewat arsitektur. Apakah kita nggak bisa berdakwah lewat fisika? Kan kita, kewajiban kita sebagai umat Islam adalah berdakwah. Dimanfaatkan nih dengan sosial media. Bikinlah konten, misalkan teman-teman yang ahli fisika gitu kan, bikin konten tentang fisika, misalkan gerak ini seperti ini, nanti ada gaya gini, masanya akan seperti ini gitu kan. Maka dari itu harus gini-gini, baru masuk ke dalam konten agamanya. Ternyata Allah menjaga kepakan burung dari sayap-sayapnya, misalkan menjaga burung di atas dengan kepakan sayap-sayapnya, misalkan gitu kan. Atau ada hubungannya tentang gravitasi dan macam-macam. Itu bagian dari dakwah yang semestinya bisa dipakai, dimanfaatkan. Sebenarnya sosial media ini masih banyak celahnya untuk dimasukin banyak-banyak konten. Kita ini belum selesai, belum finish. Masih banyak gagasan-gagasan yang menarik yang bisa dihajar di dalamnya. Masalahnya kita nggak mau ngeliat ke arah sana sih Pak. Iya. Karena itu tadi kali ya. Saya by the way, saya kebetulan 3 tahun tinggal di Spanyol. Jadi Abbas Ibnu Firnas itu waktu dia loncat dari menara Cordoba ya. Itu dia diulang-ulang terus. Sampai akhirnya meninggal. Jadi dia that's a good thing. Betapa orang Islam itu dengan sains begitu luar biasa ya. Trial and error. Jadi kalau have you been to Cordoba di Spanyol pernah? Oh, no ya. Ya, jadi kalau kita ke Cordoba itu posisinya gede banget. Ya. Saya kadang-kadang membayangkan kalau lagi ke sana itu, wah, bayangkan masjid segede itu setiap pojokan ada ilmuwan lagi belajar gitu ya. Jadi kualifikasinya seperti tadi yang kita bilang, kamu tampil tapi kamu punya ilmu. And then kita ngomong yang tadi disebutkan ilmuwan zaman dulu. Kalau kita lihat biografinya, first and foremost dia ngerti agama juga. Ya, jadi kamu boleh jadi ahli fisika, kamu boleh jadi mathematician, kamu jadi ahli fisis ya, tapi kamu ngerti agama. Jadi nggak ada magnetnya buat balik. Benar. Kadang-kadang arsitek juga harus ngerti agama. Benar. Kadang-kadang pinter-pinter keblinger kan kalau nggak ada agama kan sebagai. Makanya kan sebenarnya lengkap sekali tuh. Sidik amanah itu dari sisi yang benar-benar kita ke Allah nih. Ya kan? Kita menjadi jadi hamba yang baik. Hablum minallah. Tablik fatona hablum minanas. Lengkap gitu. Tanpa ini saling berkaitan gitu. Kalau lepas salah satunya ya nggak tahu. Cuman yang jelas 4 ini sebagai standar utama untuk menjadi umat Islam, anak-anak muda Islam yang berkualitas kemudian hari, semestinya gitu. Iya. Bayangin tadi di Masjid Cordoba di ujung-ujungan pada kholaqoh, ada yang ngebahas ini, diskusi ini. Sekarang nggak ada. Kita di masjid tuh tidur, ngantuk, nguap gitu. Tidur, ngantuk gitu ya, dengerin khutbah juga nggak mungkin keserap gitu. Nggak mungkin keserap, tapi begitu pulang dari sholat Jumat ngerasa paling pandai. Banyak sekali gitu. Atau merasa paling alim gitu. Begitu pulang sholat Jumat, naik motornya udah brutal banget. Tuh kemana tadi khotbah yang tadi nggak dibawa ke dalam kehidupan sehari-harinya? Ya kan? Ke minimarket ngantri nggak mau, marah, egonya tinggi di jalanan. Gampang melihat kualitas bangsa. Orang-orang di dalam satu negara lihat dari trafficnya Pak. Traffic itu orang egois semua kan. Itu kehidupan mereka di jalan, di kantor, di rumah macam-macam. Jadi melihat traffic tuh kita tuh belum tertib ya, nggak heran. Kualitas kita masih. Kalau di kita lebih gampang lagi nih, Insan FG ya. Kalau teman-teman di Jasara Harja nonton dan accident rate-nya masih tinggi, itu berarti memang kita behavior kita belum
terjaga seperti tadi Mas Dodon ceritakan. Ya. Kualitas traffic berpengaruh. Nih lihat nih teman-teman di Jasara Harja. Oke. Mas ada penutup. Jadi apa in short statement, what should we do? Ya, bagaimana sosial media bisa meningkatkan kapasitas kita dan bisa menunjukkan ya jati diri kita sebagai seorang Muslim dan memiliki kemanfaatan kepada umat yang lebih luas. Bagaimana? Satu adalah walasri demi waktu. Waktu itu sebenarnya perlahan dan sangat merusak karena kita tidak bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Sosial media adalah bagian atau sebuah entitas yang wujud dari banyaknya waktu yang sudah bergulir. Dan sekarang kita ada pada periode itu. Kita nggak tahu periode 100 tahun ke depan akan seperti apa. Tapi kita ada di waktu itu sekarang. Ada nama entitas namanya sosial media. Dan sosial media bisa membawa kita ke surganya Allah dan bisa membawa kita ke nerakanya Allah. Which is ini adalah pilihan hidup. Tantangan kita di situ. Jadi sebenarnya simpel-simpel aja. Kita manfaatin semuanya itu, fasilitas yang kita punya dengan sebaik mungkin. Ya gitu aja sih kalau dari aku sih. Dan itu tadi mungkin ya bagaimana aspek sidik amanahnya benar. Itu mah wajib, itu harus nempel di diri kita. Kalau teman-teman yang mengaku wah sunnah Rasul di atas segalanya, ya itu sunnah Rasul nomor 1 sebenarnya harus diikuti. Itu yang lebih utama gitu, bukan masalah appearance ya, karena setiap orang berbeda lahirnya gitu. Benar. Karena kita terlalu mengekang masalah appearance-nya itu loh. Tapi sunnah Rasul yang paling utama itu sebagai insan yang sidik, amanah, tablik, fatonah. Right. Oke. Insan AFG sekalian, kita sudah berdiskusi cukup lama dengan Mas Dondon ya. Kita berharap apa yang kita pelajari hari ini bisa mendapatkan manfaat. Dan puasa masih sekitar 2-3 minggu lagi, jadi bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menggali dan sebanyak mungkin berkontribusi kepada sesama ya. Kombinasi antara hablum minallah dan hablum minannas. Semoga dialog kita pada sore hari ini mendatangkan banyak manfaat. Amin. Dan bermanfaat juga untuk teman-teman yang nantinya ingin mempelajari dan mendalami sosial media dan bagaimana bersikap dan menggunakan platform sosial media sebagai ladang ibadah. Amin. Baik, dari saya Ibrahim Nur Rahman, saya cukupi sekian. Terima kasih. Kita jumpa lagi di seri mendatang. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dondon atas waktunya. Thank you.